Cara baru Polri bebaskan pilot Susi Air yang disandra OPM. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri bersama para tokoh agama dan pemuda masih terus melakukan pendekatan terkait pencarian pilot Susi Air yang disandra kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pimpinan Igyanus Kogoya. Kami menerima informasi saat ini Polda Papua bersama pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat masih terus melakukan pendekatan. Kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Brigjen Polisi Ahmad Ramadan di Jakarta. Pendekatan tersebut kata Ahmad Ramadan agar situasi tetap kondusif, termasuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan warga sipil maupun pilot Susi Air, Kapten Philip Martens yang disandra KKB Papua. Jadi kita melakukan pendekatan dulu, kata dia. Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fahiri mengatakan upaya pembebasan Kapten Philip Martens yang kebangsaan Selandia Baru dari KKB masih terus berproses. Aparat keamanan tidak akan melakukan langkah gegabah yang nantinya dapat menimbulkan korban jiwa, baik itu warga sipil maupun sandera itu sendiri. Oleh karena itu, berbagai pendekatan terus dilakukan terutama melalui para tokoh agar tidak menimbulkan korban jiwa. KKP pimpinan Igyanus Kogoya pada hari Selasa membakar pesawat Susi Air yang dipiloti Philip Martens di Paro, Kabupaten Duga dan menyandra pilotnya. Tak hanya maskapai Susi Air yang merasa ketakutan, tetapi maskapai penerbangan perintis lainnya juga merasakan trauma yang sama. Akibatnya 70% operasional penerbangan porter Susi Air di Papua berhenti atau mengalami stop. Sekarang ini tidak bisa melayani lagi, terlalu banyak sebabnya. Armada berkurang, tahun lalu 1 tahun ini 1, dan kemudian confidence di antara pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan. Dan ini akan sangat sulit, jadi resignation juga akan sangat tinggi bila penyelesaian Kapten Philip itu tidak bisa baik. Keluh Susi kepada wartawan dalam jumpa pers di Jakarta. Berhentinya operasional Susi Air tentu berdampak pada terganggunya distribusi kebutuhan pasokan logistik di wilayah Papua, khususnya untuk daerah pegunungan. Sebab mobilisasi dan distribusi bahan pokok masyarakat Papua yang tinggal di pegunungan biasanya menggunakan pesawat jenis porter, helikopter, atau berjalan kaki. Hal ini karena akses jalan di Papua yang masih belum memadai. Kalau ada yang sakit jadi tidak bisa berobat. Makanan juga semakin berkurang, sebanyak 70% dari penerbangan dibatalkan. Berarti ada lebih dari 20 hingga 25 flight berhenti beroperasi. Biasanya pesawat porter bisa mengangkut 7 orang. Barang 900 kg itu hitungannya realnya terangnya. Susi menjelaskan penerbangan porter yang dilakukan Susi Air yaitu terbang ke bandara-bandara di mana pesawat jenis Caravan tak bisa mendarat. Jadi apabila penerbangan porter stop, berarti hanya bisa digantikan dengan helikopter. Rata-rata bandaranya 200-300 meter landasan pacu. Tujuan dari bandara-bandara tempat porter terbang tempat yang tidak mungkin terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter dan jalan kaki. Karena jalan di Papua juga belum banyak, sebut Susi. Kuasa hukum Susi Air Donald Faris menambahkan akibat stopnya 70% operasional Susi Air. Ditambah lagi dengan pembakaran pesawat membuat perusahaan maskapai perintis itu merugi. Tidak hanya itu, peran Susi Air yang selama ini dikenal melayani masyarakat Papua jadi terganggu dengan adanya kejadian ini. Jelas ini bukan situasi yang diinginkan. Susi Air tentu merugi secara finansial, tapi tentu yang lebih dirugikan adalah masyarakat Papua secara lebih luas yang dulu bisa diakses dengan pesawat. Sekarang sebagian masyarakat terpaksa kemudian menjadi berjalan memasuki hutan untuk bisa mengakses satu tempat ke tempat lainnya. Kuasa hukum maskapai penerbangan PT Asih Pujastuti Aviation atau Susi Air, Donald Faris mengungkapkan bahwa pesawat yang dibakar oleh organisasi Papua Merdeka UPM adalah sebesar 2 juta US dollar atau sekitar 30,4 miliar rupiah. Asumsi kurs 15,250 per dolar AS. Donald juga mengatakan bahwa pesawat yang dibakar tersebut juga sudah tak produksi lagi. Nilai atau harga pesawat itu saja 2 juta US dollar. Pesawat itu tidak lagi diproduksi baru sekarang karena sudah close, ungkap Donald kepada wartawan sesuai konferensi pers. Sebagai informasi, jenis pesawat Susi Air yang dibakar oleh kelompok bersenjata tersebut adalah Pilatus PC-6 Turbo Partner. Selain kerugian pesawat, dia menyebut Susi Air masih menanggung kerugian lain seperti halnya penerbangan yang tertunda.
Bandara atau landasan udara di distrik Paru yang menjadi lokasi pembakaran pesawat Pilatus PC-6 Turboporter Susi Air sebelumnya merupakan rute perintis dari pemerintah. Dalam hal ini, rute tersebut merupakan rute yang wajib diterbangi pesawat porter sesuai ketentuan kontrak dengan pemerintah. Namun setelah terjadinya insiden tersebut, kini Bandara Distrik Paru menjadi zona merah atau red zone yang tidak boleh dimasuki oleh pesawat komersil atau yang di luar instansi negara. Tidak hanya itu, daerah lain juga menjadi daerah merah atau red zone, sehingga 70% penerbangan porter itu menjadi terganggu, ujar Donar Faris.